Kondisi gue yang tiba-tiba pindah ke Bogor, yang seadanya hidup. Kaget gue. Kaget. Maksudnya gini, Bobby ini ya, Bobby Tince ini salah satu orang yang di sinetron Rama. Siapa yang pantas yang bisa kita dapat bukan Ayora. Sekarang kita kedatangan artis yang banting setir jualan warung nasi di kaki Gunung Salak. Kita panggil dia Bobby Tince. Silakan, nah gunungnya datang nih. Ya. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. So salaman kayak pejabat aja gue paling. Iya, alhamdulillah. Coba banyak. Nah, jarang muncul di TV ternyata Bobby Tince jualan warung nasi di kaki Gunung Salak. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Kerja. Di sebelah mana sih, Bob? Kalau dari Bubulak, stasiun, terminal Bubulak, ke arah Dramaga Ciberem Petir. Tapi itu di kaki gunung. Memang arah... Kamu jempol tuh warung lo. Jadi kan kalau Gunung Salak kan luas, jadi memang di bawahnya. Masya Allah, apa namanya? Kopi Kaso. Kopi Kaso. Ayo guys, mampir. Jadi itu spesialis makan makanan Sunda. Sebenarnya awalnya cuma kopi sama minuman boba kayak gitu-gitu. Cuman alhamdulillah ini tiba-tiba ke rumah heboh. Akhirnya besok warga dari ada luar kota dari mana dikeroyok masa kita bingung. Karyawan cuma saya, mama sama sepupu. Akhirnya bingung. Apain ya supaya Posting di Jas Ruben kali. Jadi orang pada nonton. udah. Akhirnya gimana cara supaya yang datang itu? Gua umroh dipakein mic mulu gini taruh di sini. Akhirnya gimana? Terus Akhirnya gimana? Hari gue. Akhirnya Terus akhirnya gimana cara supaya orang datang nggak numpuk? Akhirnya buka prasmanan deh supaya orang terurai, yang mau makan bakso silakan, ngopi silakan, yang makan Sunda silakan. Akhirnya alhamdulillah sekarang lebih rapih lah. Jadi konsepnya kayak di taman gitu. Ada ya makannya bener di outdoor, desa gitu. tapi juga makannya prasmanan gitu. Udara dingin, sejuk. Udara sejuk. Sejuk banget, enak banget. Nah, ini katanya Bobby ini terjun langsung ke dapur. Iya dia. Ke pasar, ke dapur. Tadi hari ini jam 2 sama mama ke pasar induk, terus ke pasar anyar, terus tidur lagi habis jam 6, jam 8 tadi nyiapin makanan dulu. Buat jualan. Buat jualan, jam 10 berangkat. Masya Allah. Jadi dia naik motor dia ke pasar ya. Iya. Semuanya tuh. Jadi lu sana sini tuh Bob kalau pagi, Alhamdulillah. kalau subuh tuh ya. Banyak yang bilang ya, kenapa nggak pakai orang aja dimintain tolongnya dan lain-lain. Tapi kita mau belajar ya dari awal. Jadi harus tahu dulu nih harga jengkol berapa, di sini berapa, harga cabai berapa. Jadi tahu komponennya, kalau sayur yang kita incer nggak ada, gantinya apa. Jadi supaya sistematis gitu. Jadi itu kok menu prasmanan masaknya ganti-gantian. Mau Ya. apa aja suka-suka hati lu. Tapi kita tetap ada menu andalannya. Apa Kita tuh? masak sayur timbul. Apa tuh? Kelowih tahu? Timbul. Timbul nggak tahu. Jadi bentuknya kayak nangka tapi kecil. Oh. Jadi kita sayur santan. Nah kalau si jantung pisang dimasak apa? Dimasak tumis biasa. Tapi kalau keluihnya nggak ada, kita kuah santan juga. Gitu. Karena kita bikin paket MBG di situ. Oh iya. Menu besekan ngunah. Oh, bener besekan. Jadi sebenarnya buat menu itu supaya kayak Yang paling manis apa tuh? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh manis saya. Oke, nah tapi gini, Bobby berarti sudah hafal semua bumbu-bumbu dapur ya? Insya Allah. Ya, mana? Oh, Mau situ. dites, mau dites. Apa New York? Ah, New York. Coba Ruben yang pegang, aku yang ngetes ya. Ini apa? Combrang. Combrang. Ini mak gue kalau masak nasi goreng enak. Gorengnya combrang. Mau ngapain lah mah anak mak gue. Ini apa? Itu temulawang ya? Lupa. Ini apa nih? Bukan. Bukan kencur. Cur. Nggak pernah masak ibu-ibu nih. Itu lengkuas. Lengkoas. Itu tadi kapulaga. Iya, kapulaga. Agak ini Itu jahe. Ini kemiri, ketumbar. Kemiri. Jangan dikasih tahu Aigun. Ketumbar. Ini Ini. nangkre. Ini Ketumbar. ketumbar. Mandos-dos. Ini glitter Temu kayaknya. di Manas. Glitter lagi. Rindu ya? Kayak glitter.
Ini lupa namanya apa, tapi Kapulaga. Iya, iya. Beda itu kapulaga yang Kapulaga. itu. Nah, ini yang biasa di Oh iya, Jinten. 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 Kalau tahu sih Wendy? Ini biasanya dipakai buat soto kan, campur-campur. Buat di teh. Nih, Bikin pempek. Bob, tapi kan kayak memang sebenarnya kan orang baru tahu ini lu memang masak karena situasi sekarang atau memang sebelum-belumnya lu suka masak? Suka masak tapi seadanya, nggak dipaksa kayak menu aneh-aneh gitu. Sekarang kan harus mikir gimana supaya beda, supaya orang dari Jakarta datang ada kesannya. Makanya mikir, oh menunya kayak gini-gini. Akhirnya nemu-nemu bumbu baru, belajarnya baru sekarang gitu. Berarti lu yang masak semua tuh menunya. Kalau awal-awal resepnya gue yang buatin, tapi kalau semuanya nggak kejar kan ada sekitar betul. 20 menu. Dia Jadinya- mengkaryakan warga setempat, para janda-janda juga lo kumpulin Ada, ya. Lo mau gabung ada. sayang? Lu punya warung. Dia juga punya warung. Kata gua gini tadi dalam hati sebelum dia nyeletuk. Untung gua nggak jadi tetangga, kalau nggak gua diajak sama dia. Hidup slow living di desa, Bobby ini mengajarkan anak-anak menyatu dengan alam. Aku Slow punya living, tayangannya ya. ini. Bobi itu anaknya ada berapa? Dua. Dua. Yang kakaknya yang mana? Kakaknya cowok tadi. Cowok. Siapa Ya. namanya? Bianza Malika Rahman. Oke. Satu lagi? Katia Anindya Rahman. Oke. Tapi gini, Bob, anak-anak sempat kaget nggak tiba-tiba akhirnya mereka tinggal di biasa hingar-bingar Jakarta gitu. Ya. Kalau yang cowok sih udah dikasih edukasi sebelum pindah. Yang cewek agak-agak, Kaget. ya aku biasa tidur di kamar AC gitu. Aku biasa ke mall gitu. Kita kalau mau makan jauh yang agak restoran enak aja harus 1 jam ke bawah kan. Jadi agak susah kan cewek. Tapi bukannya dulu kamu emang agak di Bogor-Bogor juga kan? Cilengsi kan tapi samping rumah kan mall waktu itu. Oh. Jadi ya butuh waktu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih aman lah. Cepat menyesuaikan ya Betul. anak-anak ya. Tapi sekolah bagaimana, Bob? Mereka jalan atau memang lu yang nganterin? Tadinya gue mau pakai sekolah yang negeri yang turun jalan gitu biar Jalan olahraga. kaki. Baru turun survei pertama, nggak mau Abi, punggung aku pegel katanya, kayak tanjakan ada megang 10 kilo di pundak katanya. Jadi akhirnya gue sekolahin agak lebih jauh dari rumah, naik motor kemana-mana. Kalau dari rumah lu tuh kalau lagi lewat gitu segini, Neng dari mana? Gitu ada sapa-sapa gitu ya? Kayak di film-film Kabayan gak sih? Iya. Hah? Imajinasi lu kejauhan ah. Ya kita keluar rumah gitu oma, maksudnya dia jalan gitu. Gitu jalan gitu kan. Tuh gitu terus ada. Ya, ada lu lewat nih. Iya. Gue negor nih. Iya. Neng, bannya gembos, Neng. Kamu Oke. mah bener Bunda Korla banget ya sayang. Iya. Dunia kamu punya sendiri. Kemarin Bunda Korla ulang tahun HBD ya. ABD. Ulang tahun ya. Bunda Ya udah ya, HBD to you. Oke. Tapi anak-anak gini, anak-anak dikasih main gadget nggak? Masih kalau weekend. Gadget. Ya kalau enggak kan ada jadwalnya pulang sekolah, ngaji, malamnya kita main bareng, tidur gitu. Oke. Kalau di daerah rumah kamu tuh ada ini nggak pohon bambu buahnya mangga? Nggak ada. Hah? Nggak ada lah. Mama, Itu kan Makanya gue bambu. Dikawinin. Masa pohon bambu buahnya mangga? Ya ada. Itu konsepnya. Kan kalau di Namanya- pohonan ada di cangkok, di stek. Ya. Ini di stek ini. Udah gitu ada madu lagi tuh. Nah, makanya gue tadi pas pohon masuk gue cuma gini, duh ilah gue empet banget dah. Lihat mesti reka adegan nggak apa-apa ya Bob? Boleh, ayo, Ya, seolah-olah aja deh Bob ya. Seolah-olah, yuk. Jadi emang kalau tanah di tendian tuh beda-beda loh Bob. Ceritanya, reka adegan Bobby mengajak anaknya Wendy dan Ayu untuk panen buah mangga di kebun. Nah, Bobby mengajarkan anak-anaknya Oke. untuk cara mengambil mangga di pohon pakai galah. Pas Ayu dan Wendy coba ngambil mangga, malah yang dijatuhin sarang lebah. Datanglah Igun sebagai lebah raksasa. Lu ganti baju. Berlebah. Berdebat. Dan Bobby minta maaf ke Igun. Igun mau maafin tapi dikasih satu syarat. Mereka harus ikut dance bareng Igun. Action. apa gelannya? Nah, Panggilnya Bapak, ayah. Abi hari ini Abi. minta tolong boleh gak? Apa, Bi? Ini ada pohon baru di Abi males ntar ada kolor hijau, itu kan bambu kuning. Ada kalau kita
Kita ini di kaki Gunung Salak, bukan di Depok. Nggak ada. Bang, abang jangan kolor gitu hijau. dong sama Dede. Lagian kolor udah ganti warna pink sekarang. Color pink. Wendy sini dulu sini. Apa? Oh, gini Bi. pertama. Cara gini. Kaki Abi, gini. ini mau ngambil apa sih? Mangga. Oh mangga. Mangga di Ini sini. kan pohon bambu, Bi. Mangga emang sengaja dicangkokin. Nih pegang gini. Yang tangan kanan di sini. Oke. Tangan kiri sini. Oke. Langsung kakinya tekuk dikit. Tekuk dikit. Begadang jangan begadang. Lah, malah joget. Tapi Akhirnya mereka mencoba untuk mengambil mangga. Udah. Awas bang, ada Dan jatuhlah lebah. Jangan mangga. Jangan. Jatuhlah lebah. kakak, lihat. apa Dede? Dapat Bika Ambon. Ambon ya. T-Rex, Kak. T-Rex. Kenapa kalian menjatuhkan aku? Diam ya. Aku nggak ngejatuhin sarang kamu. Ini Bika Ambon, belum dipotong. Ayu dan Wendy bingung dengan lebahnya. Kenapa bibirnya lebih jontor duluan? Kembalikan aku ke pohon. Kamu apa? Aku Kamu kembalikan tapir. Lebah. Lebah. Banget. Kok kembalikan ke pohon? Maaf ya, nggak sengaja. Tadinya mau metik. Iya. Abi, dia ini kupu-kupu malam bukan lebah. Iya, Lebah. kupu-kupu. Jadi, Aneh, lebahnya. Lebah pun tidak mau menerima maafnya. Eh, Mau asal dengan syarat. Maafin ya, kita disuruh sama Abi. maafin Ya udah, aku diajarin sama Allah untuk jadi pemaaf. Aku maafin ya. Aku maafin. Terima kasih. Hei, belum. Hei, belum. Kamu dance. Ya kamu dance. Dengan satu syarat mereka mau ikut dance bareng lebah. Kamu mau langsung balik kan? Iya, aku pulang aja ya. Kamu mau pulang? Iya. Ketemu keluarga kamu? Iya. Kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, belum, lu dance dulu. Kamu kenapa kembali lagi? Aku terpaksa. Aku akan memaafkan apabila ayahmu memimpin gerakan kicau mania. Hah? Sejujurnya aku tidak bisa, tapi kita kamu joget bisa. saja. Oke, baik. Musrik. Musik. Hijau, hijau, hijau Maria. Hijau, hijau, hijau Maria. Hijau, hijau, hijau Maria. Hijau, hijau, hijau Maria. Silakan duduk. Silakan duduk. Aduh. Adik-adik. gaspol, jangan. Adik-adik. Yang tadi lebahnya jangan dicontoh ya. Karena itu benar-benar lebah yang sangat genit. Dasar belebah. Aku ada artikel lagi buat Bobby. Ya, apa sih artikelnya? Silakan. Dulu aktor, kondisi Bobby Tince kini buat Ruben Onsum menangis. Apa sih Bob yang bikin Ruben nangis tuh apa pada waktu itu? Gue kena Raron. Jadi Ruben tuh udah lama nggak nengokin lo. Iya. Terus suatu saat Ruben toto datang. Tentu datang. Terus kondisi gue yang tiba-tiba pindah ke Bogor, yang seadanya hidup. Kaget gue. Kaget. Maksudnya gini, Bobby ini ya, Bobby Tince ini salah satu orang yang di sinetron ramai, ya off air menguasai, dia bahkan merajai, nggak pernah yang namanya dia ada jadwal nganggur, nggak pernah. Terus orang yang totalitas, perfect atau apapun. Terus tiba-tiba perubahannya dia, itu gue pertama ngeliatin gue pikir cuman oh mungkin lagi libur atau apa kan kita nggak tahu. Kok makin lama-lama gue ngeliatin story-nya makin serius. Nanyalah gue sama Ndi gitu, baru Ndi mempertebal gitu. Iya dia udah tinggal di sana gitu. Akhirnya gue bilang yuk kapan kita habis brownies ke sana gitu. Dan terus jadi terharu gitu loh ngelihatnya dia benar-benar bisa melepaskan itu semua, berdamai dengan situasi dan akhirnya bisa memulai lagi dari nol dan dia makanan-makanan juga enak terus tempatnya juga Bob ini kenapa itu yang buat gue tuh tersentuh tuh gini Bob ini kenapa nggak langsung dirapin ntar aja tunggu satu-satu dulu uangnya gitu jadi dia benar-benar Kak punya sesuatu itu dari satu
keuntungan yang ini udah bisa nih buat dia perbaikin ini, dan semuanya baik bangunannya, baik tanaman, semuanya itu dia nggak pakai tukang. Semua sendiri. Dia sendiri. Tapi yang gue pengen tahu kalau ya, mungkin kondisi lo sekarang tidak semeriah dulu ya. Tapi pasti ada yang lebih mahal, yaitu ketenangan. Seberapa besar rasa itu lo bisa rasain sekarang? Gua kalau diajak ngomong serius kayak gini gue sedih ya. Sebenarnya nggak mau sedih-sedihan lagi karena udah banyak episode sedih sebelum-sebelumnya. Tenang udah pasti jauh lebih tenang. Kalau dulu kita di dunia entertain nggak ada kerjaan, bingung gelisah. Ntar gue minggu depan duit dari mana dan lain-lain. Sekarang ada nggak ada duit, yakin aja pasti Allah kasih gitu. Even itu kayak telah sehari 2 hari, tiba-tiba habis lagi buat bayar tukang, buat bayar teteh-teteh di rumah. Besok Allah kasih lagi. Jadi lebih tenang ngejalanin hidup dan nggak takut akan apapun gitu. Jadi apa ya, menghadapi situasi apapun itu kayak berdamai dengan diri, ngambil sebuah hikmah. Kayak misalnya, kenapa hari ini gue bangun telat ya? Oh jangan-jangan supaya gue berangkat nggak terburu-buru karena di rumah barangkali ada sesuatu. Jadi mindsetnya diajarin sama Allah supaya mikir sesuatu yang positif gitu. Kalau reaksi orang tua sendiri ngelihat situasi yang sekarang, kan dulu waktu pas Bobby masih bekerja di dunia entertainment, orang tua nggak bareng Bobby ya? Ya, bareng juga, cuman nggak tahu begitu detail. Iya betul. Nah sekarang orang tua benar-benar ikut andil, ada di sebelah nih, bisa Ya. pegangan tangan. Seberapa bahagianya mama? Awalnya pas kita drop, dia ikut Kaget drop juga. juga. Karena biasa megang uang banyak, sekarang kita ngumpulin uang 1.000, 2.000, uang keriting yang udah lecak-lecak kumpulin. Sempat sedih juga gitu. Coba kamu nggak ambil kerjaan lagi, ada sempat bahasa kayak gitu. Kan enak tinggal bayar-bayar apa, mudah, nggak pusing. Cuman ya disampaikan aja dengan bahasa yang baik ke orang tua. Akhirnya sampai sekarang dia mengerti. Dan alhamdulillah Allah buka jalan pelan-pelan, kayak dari income yang cuma sehari 60.000, 150.000, sekarang kita udah meningkat jauh lebih banyak gitu. Ini kemarin ke rumah main jadi Coba dong kasih tahu lagi dong buat pemirsa nih, kalau mau makan di warungnya Bobby tuh kemana? di desa Letik, Kampung Letik, Desa Purwasari, Dramaga Petir. Dermaga Petir. Jadi kalau dari posisi Kota Bogor kurang lebih 40 menit. Kalau naik jalur angkot itu dari stasiun harus ke Terminal Bubulak, baru angkot Ciberem Petir turunnya langsung di depan Aku mau kesana rencananya mau naik angkot ah. Iya. Jangan kemana-mana ya, kita kembali tetap di Brownies, obrolan manis. Yeay. I